Presiden Prabowo Subianto memilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjungi usai dilantik sebagai presiden. Mengapa Cina dipilih Prabowo sebagai tujuan pertama? Apakah hal ini menandakan semakin eratnya hubungan Indonesia-Cina yang sebelumnya dibangun di era Presiden Joko Widodo, atau ada tujuan lain? Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kenegaraan perdana ke negeri tirai bambu pada 8 hingga 10 November 2024. Di Cina, Prabowo disambut Presiden Xi Jinping. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah kesepakatan kerjasama pun tercapai, mulai dari bidang ekonomi, keamanan, maritim, hingga rencana pendanaan program makan bergizi gratis yang jadi program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Total nilai investasi yang dihasilkan dari pertemuan ini mencapai 10,07 miliar dolar AS atau setara 157,64 triliun rupiah. Xi Jinping mengapresiasi Prabowo yang memilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah resmi menjadi presiden. Ia juga memuji transisi pemerintahan Indonesia yang terjadi secara mulus, sehingga di bawah kepemimpinan Prabowo pembangunan dapat dilanjutkan. Sementara Prabowo mengatakan Indonesia tak hanya menganggap Cina sebagai negara adikuasa, tapi juga berperadaban besar. Selama berabad-abad, masyarakat kedua negara saling terkait. Oleh karena itu wajar jika dalam situasi geopolitik dan geoekonomi kekinian, Indonesia dan Cina bermitra dalam banyak bidang. Prabowo berjanji Indonesia meningkatkan kerjasama tersebut. Sebelumnya Prabowo mengunjungi Cina pada April 2024, sesaat setelah diumumkan sebagai presiden terpilih. Lantas, apakah hal ini menunjukkan bahwa Prabowo akan melanjutkan kedekatan dengan Cina dan meninggalkan negara-negara barat? Peneliti politik Cina, Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Klaus Heinrich Radityo, dalam wawancara dengan Kompas Senin 11 November 2024 mengungkapkan, dipilihnya Cina sebagai negara pertama yang dikunjungi Prabowo sejak dilantik sebagai presiden tak serta-merta menunjukkan arah politik luar negeri pemerintahan mendatang. Menurut Klaus, salah satu tujuan utama kunjungan Prabowo ke Cina ialah mempertahankan kerjasama kedua negara yang sebelumnya telah terbangun di era pemerintahan Joko Widodo. Apalagi Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Meski demikian, Prabowo dinilai ingin meningkatkan kerjasama tersebut ke level yang lebih tinggi. Saya beri contoh misalnya kerjasama atau kunjungan ke negara Presiden Prabowo yang menghasilkan dukungan Cina terhadap program makan bergizi gratis. Itu menunjukkan sebuah peningkatan kerjasama di tingkat yang baru, bahwa itu melampaui interstate cooperation, tapi itu juga sudah menyentuh pada intergovernmental cooperation. Itu yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo. Meski seakan menunjukkan kedekatan dengan Cina, Klaus memperkirakan pemerintah Indonesia tak akan berporos pada satu pihak saja, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidato saat pelantikan 20 Oktober 2024 yang menyebut Indonesia tetap menganut politik bebas aktif. Karena kalau untuk membangun negara atau misalnya proyek-proyeknya, program-programnya pemerintahan Pak Prabowo mengentaskan kemiskinan, hilirisasi, ketahanan pangan, kita juga membutuhkan kerjasama dengan Amerika Serikat. Dan kalau Amerika Serikat berkenan untuk bekerjasama, kita juga dengan senang hati untuk menjalin kerjasama itu. Seperti diketahui, Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia selama 11 tahun berturut-turut. Angka perdagangan bilateral pada tahun 2023 merujuk China Daily mencapai 139,42 miliar dolar AS. Tak heran jika Presiden Prabowo ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Cina, serta negara-negara lain termasuk rival Cina yakni Amerika Serikat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah langkah Presiden Prabowo terkait kebijakan luar negeri ini sudah tepat?